Kenapa bangsa Mongol dipelajari? Karena dalam sejarahnya itu sangat mengerikan ya. Karena bangsa Mongol itu bisa menaklukkan hampir setengah dunia. Dari timur Korea, paling timur, sebelum Jepang ya, Korea, sampai ke baratnya Skotlandia. Skotlandia itu Inggris, ujungnya Inggris. Itu paling barat itu, Skotlandia. Itu kalah sama Mongol semua. Bayangkan, itu pasukan-pasukan mana aja itu. Ada pasukan Rusia, ada pasukan Hungaria, ada pasukan Jerman, Inggris, Perancis, kalah sama Mongol. Nah, diselidikilah sama satu orang dari Kurdi itu. Ternyata disimpulkan, kenapa? Betapa mudahnya mereka menghancurkan bangsa-bangsa lain itu. Ternyata disimpulkan, hal yang paling sulit dalam berperang adalah menghadapi pasukan pemanah berkuda. Ya. Karena bayangkan, dia gesit, tapi dia bisa membunuh dengan jarak jauh. Gitu. Nah, maka itu, yang 3.000 anak itu dilatihlah sama tokoh dari Irak itu. Dibentuklah nama pasukan berdasarkan dia tuh didik tentara budak istilahnya ya. Jadi dari anak budak itu diajarkan jadi tentara, jadi pasukan Mamluks. Nah, pasukan Mamluk itu beliau generasinya itu adalah di bawahnya Salahuddin Alayubi. Ya, jadi zaman Salahuddin Alayubi itu cucunya masalah itu masuk ke masanya Saifuddin Qutuz. Nah, Saifuddin Qutuz itulah satu di antara ribuan anak yang diasuh jadi tentara budak itu. Nah, semenjak itu beliau tahu. Maka itu Qutuz itu kalau orang Arab, kalau kita nih mempelajari Qutuz itu bahasa apa sih? Di Arab itu nggak ada bahasa Qutuz itu apa? Ada yang tahu Qutuz bahasa apa? Qutuz. Mungkin Ustaz pernah belajar bahasa Arab? Iya. Qutuz itu bahasa Mongol. Ya. Qutuz itu bahasa Mongol. Bahasa Mongol artinya tatapan seperti singa gitu. Seperti singa yang haus darah. Itu ketika dia dibudak, si Saifuddin itu orang Mongol menjuluki dia si Qutuz karena tatapannya itu sangat dendam. Karena dia anak raja sebenarnya. Tapi karena dia jadi budak akhirnya diperjualbelikan gitu. Nah, qadarullah beliau belajar teknik-tekniknya dari Mongol itu. Nah, barulah ekspedisi Mongol dari ujung timur sampai ujung barat diruntuhkan sama Saifuddin Qutuz. Nah, beliau pun belajar dari kitab-kitab yang dibuat karyanya itu pada zaman ketika Bani Seljuk itu diserang dari berbagai arah. Dari barat itu dari Eropa, pasukan salib ke-6 kalau nggak salah. Terus dari barat itu dari Mongol. Dan dari dalam itu dari Syiah. Syiah itu bikin kerajaan ada 3 waktu itu. Yang pertama Fatimiyah di Mesir dan ada di Safawiyah di sekitar dekat Mongol sebenarnya. Dekat Mongol waktu itu. Terus ada lagi kalau pernah yang suka main game nih ya, ada namanya Assassins. Jadi satu kerajaan itu khusus pembunuh bayaran. Bahkan Salahuddin Alayubi itu sekitar 3 kali dia mau dibunuh. Tapi qadarullah Allah melindungi beliau nggak berhasil gitu ya. Tapi sultan-sultan sebelumnya banyak. Bani Seljuk itu banyak sultannya itu dibunuh sama si kerajaan tersembunyi itu. Ya, assassin. Nah, ketika itu istilahnya Mongol itu adalah pasukan kutukan bagi seluruh bangsa di dunia kala itu gitu loh. Ketika mendengar bangsa Mamluk bisa mengalahkan itu, maka patahlah mitos itu gitu loh. Walaupun setelah itu dia juga menyerang Jepang. Jepang itu nggak bisa karena melewatin laut. Mongol itu biasa dari darat gitu ya. Kuda panah itu nggak mungkin di laut ya, loncatnya gimana gitu. Nah, kalah lah dia sama Jepang. Terus ke Indonesia itu dikenal juga. Nah, di sini kuncinya di Indonesia. Kenapa Indonesia bisa mengalahkan Mongol? Ada yang bisa tahu kisahnya? Nah, jadi gini, ketika itu Sultan Turki itu, Kesultanan Turki itu mengembangkan syiar Islam ke seluruh penjuru dunia ya. Sampai bahkan ada sejarahnya sampai Amerika. Amerika itu ada namanya California. Nah, California itu pada dasarnya kalimatnya Khalifatul apa gitu. Nah, terus akhirnya diplesetin jadi California. Nah, ketika itu utusan-utusan Turki itu sampai ke Indonesia, ada di Sultanan di Indonesia di mana aja yang tahu?
Sultanan Islam di Indonesia. Ada Sultanan Aceh, ya. Ada Sultan Maluku, yang Maluku itu. Terus ada Jogja, ya. Nah, dari kesultanan itu tuh terhubung kekuatan militer mereka dengan bangsa-bangsa kekuatan Turki. Itu Turki masih kuat ya waktu itu. Nah, dari situlah diajarkanlah teknik-teknik memanah dari Turki ke mereka. Kesultanan itu untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan kolonial. Ada Portugis, ada Belanda, ada Inggris, macam-macam. Nah, ketika itu dengan bekal itulah Mongol bisa ditaklukkan. Karena memang pada dasarnya ilmu memanah itu turun-temurun. Dari zaman Nabi Adam itu dirangkum dalam kitab. Sebenarnya bukan satu-satunya kitab ya. Ada kitabnya Imam Taibugo. Dia itu mu'alaf dari Yunani. Gitu. Dia ditinggalnya di Mesir. Dia merangkum khusus memanah di atas kuda. Nah, kalau Imam Ibnu Qayyim itu memanahnya itu umum. Nah, cuman dalam kitab Ibnu Qayyim itu dia merangkum ada 4 imam besar ya dalam memanah. Nah, ini menyangkut materi kita untuk nanti kita pelajari ya. Jadi dalam kitab itu ada 4 imam. Yang pertama Imam Abu Hashim. Imam Abu Hashim itu tinggal di sekitaran Irak. Dia mempelajari memanah itu dari bangsa-bangsa Assyria atau Persia, sama aja ya. Assyria itu bangsa kunonya gitu. Nah, busur-busur Persia ini unik ya. Kenapa? Karena tantangan mereka besar. Siapa tantangan orang Persia? Ada yang tahu? Tantangan Persia dari zaman Nabi Muhammad belum diangkat Rasul. Sampai ada taruhan. Persia selalu menang waktu itu. Tapi nanti ada masanya Persia kalah. Yaitu bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu tinggal di daerah dingin. Jadi mereka pakai baju perisai tebal itu nggak ada masalah, karena dingin kan. Tinggal dikasih bulu, jadi nggak terlalu dingin gitu. Nah, coba bayangkan kalau panahan kita tuh biasa-biasa aja, bagaimana caranya menembus pasukan Romawi yang udah pakai baju besi tebal, pakai perisai tebal. Itu ya. Repot ya kalau teknik yang biasa. Nah, maka itu kenapa busur-busur Persia pernah dipuji Rasul. Ketika itu Salman Al-Farisi itu kan asalnya memang Persia ya. Beliau itu tergolong sahabat yang tangguh, yang fisiknya tuh luar biasa. Nah, ketika itu beliau busur. Itu dipujilah sama Rasul. Ini busur yang kuat, busurnya kuat ya. Karena memang kebutuhannya adalah melawan bangsa Romawi. Itu berapa tahun itu merebutkan Syam waktu itu. Nah, maka itu ketika Ibnu Qayyim itu merangkumlah dari busur Arab, dari busur Persia, dari busur berbagai daerah. Nah, ketika itu dikembangkan lagi pada zaman Kesultanan Turki Ottoman. Nah, di Turki Ottoman itu ada satu yang unik. Mereka itu setiap sultan itu punya kompetisi antar keturunan. Jadi kakek kita tuh dulu manah itu sejauh apa sih? Oh, eyang kita tuh sejauh apa? Uyut segala macam. Nah, itu di salah satu museumnya itu ada yang top skor 824 meter jaraknya. Itu belum top skor, itu belum salib tuh, gitu. Nah, itu bangsa Turki itu dulu. Nah, ada juga satu riwayat Atsar. Jadi ada satu riwayat Atsar, sahabat itu menjelaskan ketika dia sedang safar, dia menjelaskan posisi dia waktu itu. Kami berada dengan kota yang dituju sejauh anak panah terlempar. Nah, ketika itu ditelitilah sama para ilmuwan Islam. Ternyata jaraknya itu adalah 1 mil Arab. 1 mil Arab itu ada yang tahu berapa kilo? Berapa jaraknya? Jadi 1 mil Arab itu beda ya sama 1 mil kita ya yang Eropa ya. 1 mil Arab itu 1,2 kilo. Nah, itu bisa dibayangkan itu bagaimana tuh hebatnya orang-orang ketika itu gitu ya. Mereka itu mengikuti sunnah, tapi di situ banyak manfaat yang di luar isi kita gitu, prediksi kita gitu. Karena memang memanah itu manfaatnya banyak ya. Karena kalau saya juga mengajar memanah udah di beberapa tempat gitu ya. Dan saya nggak menutup dari umur berapa, bahkan dari anak kecil, dari sekitar 7 tahun, ketika dia sudah bisa dikasih informasi, dia ngikutin, itu udah bisa. Sampai tua. Bahkan
dalam kisah ada sahabat, kalau nggak salah Abu Dzar apa siapa gitu ya. Dia memanah itu ketika udah tua, udah renta, untuk jalannya aja dia susah. Nah, ketika itu memanahnya itu dia masang tombak di salah satu bukit gurun situ. Dia nembak ke tombak itu dari jarak sekian jauh. Nembak, dia lari ke sana. Nah, ternyata di depannya ada lagi tombak. Jadi dia ambil, dia tembak lagi. Dia ambil, dia tembak lagi. Itu luar biasa itu ya, gurun loh, bukannya di Indonesia ya, banyak musola bisa minum gitu. Jadi begitu. Itu sampai tua. Nah, makanya pas ditanya sama sahabat, wahai, kenapa engkau udah umur tua renta masih juga memanah seperti itu gitu loh. Kan ada memanah yang nggak terlalu susah. Dia bilang, saya tidak pernah mendengar Rasulullah mengakhiri kapan kita harus memanah. Gitu. Jadi memanahlah selama kalian mampu gitu kan. Karena dia merasa masih mampu, dia terus. Karena tadi kemuliaannya itu luar biasa. Nah, fadilah memanah itu adalah di kitab Al-Furusyah itu, yang pertama adalah ketika kita menembak. Menembak itu kalau meleset itu setara dengan membebaskan seorang budak. Seorang budak, ya. Seorang budak wanita itu ya zaman dulu itu luar biasa mahalnya gitu ya. Beda ya mungkin. Nah itu kalau nggak salah dijelaskan ada Ustadz Khalid Basalamah, dia agak menghitung tuh secara angka gitu ya. Itu bisa 50 juta lebih kalau zaman dulu. Itu meleset, tapi dengan niat ya. Niatnya apa? Kalau niatnya pengen dilihat, wow, pengen terkenal, nah itu beda gitu. Tapi niatnya karena Allah. Nah, terus melangkah. Ketika melangkah itu seperti laki-laki ke mau sholat Jumat. Sebelah kiri menghapus dosa, sebelah kanan menaikkan derajat. Ya. Sedangkan menaikkan derajat itu 1 derajat. Kita untuk ke surga itu setiap derajat itu kalau nggak salah ada setiap tingkatan surga itu ada 2 derajat. Itu kalau diterima itu melangkahnya ya. Ya maka itu kita harus situ tuh keikhlasan kita. Nah, maka itu kalau saya melatih beberapa di Karawaci, di Ciledug, di Serpong, itu di Bogor juga pernah. Itu anak-anak itu semangat. Kenapa? Ngambil anak panahnya, rebutan dia ngambil anak panah. Wah gitu, karena dia tahu hadiahnya kayak gitu. Nah, terus ada orang yang sebab dia masuk surga adalah karena 3 hal. Yang pertama adalah dia menyiapkan anak panah karena Allah. Ya, simpelnya aja, misalkan menaruh anak panah di tempat kita memanah, itu jadi asbab kita masuk surga. Terus yang kedua adalah dia yang menembak, gitu ya. Yang menembak. Nah, yang ketiga itu tadi yang memungutnya itu. Nah, maka itu. Jadi itu sebab-sebab kita bisa masuk surga ya. Mungkin ya, kalau ibaratnya kita udah saat di Yaumul Mizan itu dosa sama pahala itu udah sama nih. Karena kita pernah melakukan salah satu yang tadi, sebab kita tertolong. Nah, gitu. Ya. Terus dari kitab itu kita menyimpulkan ada 5 prinsip dasar memanah dan 7 teknik dasar memanah. Ya. 5 prinsip dasar ini adalah panduan dasar kita dalam memanah. Ya. Jadi sekian banyak variasi memanah, pada dasarnya ada di 5 prinsip ini. Ya. Mungkin bisa dicatat juga ya, biar nanti bisa evaluasi ketika kita latihan. Oh, saya kurang di 1 prinsip ini ya. Nah, yang pertama itu adalah akurasi. Ya. Jadi ketepatan dalam memanah itu prinsip nomor 1. Segala teknik itu tujuannya untuk akurasi pertama. Terus yang kedua adalah kekuatan. Ya. Kekuatan itu sangat penting ya. Kenapa? Karena ya tadi dari kisah-kisah itu ketika memanah itu ujiannya banyak. Ada angin, ada debu, ada badai pasir, gitu ya. Nah, kekuatan itu penting. Menyesuaikan dari kondisi tadi itu. Nah, terus yang kedua adalah kecepatan. Ya. Karena sejak dulu memang dikenal sebagai pemanah berkuda. Ya, kalau kita nembaknya lama, kudanya udah nyampe target, udah nyampe tujuan, manahnya baru sedikit gitu kan. Kayak itu kita harus cepat. Nah, itu bertahap, kita ada teknik belajar menembak cepat ya, ketika nanti sudah terbiasa. Nah, terus yang keempat adalah kewaspadaan, waspada diri. Nah, waspada diri ini menyangkut dua aspek ya, internal untuk diri kita sendiri sama di sekitaran kita. Ya, kalau waspada diri internal kita,
itu jangan sampai kita memanah melukai tubuh kita. Karena banyak accident itu terjadi ketika kita memanahnya tuh nggak safety, kita nggak benar-benar waspada. Pertama contoh anak panah. Anak panah ini dalam tekniknya itu ada nanti mengecek anak panah. Karena ada kejadian anak panah itu ada retak sedikit. Nah, cuman dia mentoleransi gitu, biarinlah sedikit. Arrow tinggal satu-satunya, ditembaklah. Akhirnya apa? Menusuk ke tangan sini. Tangannya ketusuk. Bayangin anak panah kecepatannya berapa meter? 300-400 meter per detik ya. Ya. Itu robeknya luar biasa. Ada teman saya 2 yang pernah kayak gitu. Nah, jadi waspada itu penting. Nah, itu untuk diri sendiri. Nah, untuk orang lain, memanah itu wajib menggunakan adab yang terbaik. Ya, karena memanah itu beresikonya tinggi ya. Ya, jadi maka itu ketika kita memanah, pastikan area panah kita nggak ada makhluk hidup. Ya, terutama anak-anak, tuh ada hewan, diusir dulu. Ya. Karena bisa jadi banyak kejadian itu orang iseng-iseng nembak burung misalkan. Itu burungnya nggak mati itu. Nancep aja. Bukan di bagian vital, tapi dia terbang itu kan sedih, kasihan gitu. Didiemin, kita nggak bisa nolong gitu kan, dia terbang gitu kan. Begitu. Jadi banyak kejadian yang memprihatinkan gitu. Nah, terus anak panah juga kita paling banyak memang di anak panah ya. Anak panah itu nggak boleh yang namanya bengkok. Dia harus lurus. Ya. Ketika udah bengkok, sebaiknya disingkirin dulu. Nanti kalau masih bisa ditreatment, dilurusin, ada tekniknya. Nah, jadi gitu. Terus selanjutnya setelah kewaspadaan diri adalah endurance, daya tahan. Ya, jadi daya tahan itu penting. Kenapa? Karena ketika daya tahan itu kita maksimal, 4 prinsip di awal itu bagus. Kita akurat, kita kuat, kita cepat, waspada. Tapi ketika daya tahan kita menurun, otomatis semua berkurang tuh. Kita udah kekuatan udah menurun gitu ya. Nah, daya tahan itu menyangkut ya sebenarnya sih ini riset pribadi ya. Itu dari nafas, permainan nafas. Ya kadang kita baca Al-Qur'an pun juga kan itu melatih nafas. Bahkan memang tadarus itu salah satu manfaatnya adalah nafas kita jadi maksimal gitu ya. Nah, jadi begitu. Itu 5 teknik dasar. Nah, selanjutnya adalah 5 berapa? Oke. Ya, ini kita selanjutnya adalah teknik dasar memanah. Ya, jadi tekniknya itu ada 7. Yang pertama adalah kaki. Ya, jadi dalam itu teknik itu ada 4 nanti ya. Cuman yang keempat ini dia mirip sama yang satu. Jadi yang pertama Imam Abu Hashim, kedua Imam Thohir, keempat Imam Ishaq, selanjutnya Imam Tabrani. Nah, tapi yang kita pakai ada 3, Imam Abu Hashim, Imam Thohir, sama Imam Ishaq. Nah, Imam Abu Hashim dia tekniknya adalah teknik jarak jauh. Ya, jadi jaraknya kakinya itu adalah pertama nih kita sejajarin dulu, terus kita rapetin, kita tarik mundur. Nah, ini jarak jauh. Kenapa? Karena otot kita jangkauannya luas. Gitu. Itu Imam Abu Hashim. Terus selanjutnya Imam Thohir. Imam Thohir dia sejajar. Nah, sejajar dia untuk jarak dekat biasanya. Jadi jarak dekat. Cuman kita nggak bisa terlalu jauh ya, karena kan jangkauan tangan kita juga pasti terbatas. Nah, yang biasa umum kita pakai adalah Imam Ishaq. Imam Ishaq itu dia pertengahan di antara Imam Abu Hashim dan Imam Thohir. Maksudnya dia pertengahan sini. Nah, ini kita bisa menembak cepat dan juga kuat. Ya, walaupun memang nggak sejauh Imam Abu Hashim di awal tadi. Nah, karena kita pemula, ya sebaiknya kita coba Imam Ishaq atau Imam Thohir. Nah, terus yang kedua adalah memegang busur. Sebentar, sebelum megang busur kita coba masang busurnya dulu ya. Nah, jadi yang pertama kita pastiin, jadi di string ini ada namanya knock rest. Knock rest ini untuk naruh belakangnya arrow. Dia untuk naruh arrow. Nah, ini posisinya harus sejajar sama ini ya namanya arrow rest. Ini untuk arrow napak di situ. Nah, ini posisinya sama. Ini kita masukin ke knock. Terus
bagian yang nggak ada stringnya kita pegang, terus yang string pakai tangan kiri. Nah, ini pastikan di tengah-tengah nih. Oh ya, ini pas di tengah-tengah ya posisi kayak gini. Terus kaki kanan ini masuk. Nah, ketika masuk, ini siah nih yang kayu ini ada di bawah dengkul dan handle ada di pangkal paha. Nah, ketika itu kalian putar badan, masukin. Pastiin ini lurus. Ya. Kalau misalkan nanti ini nggak lurus, jangan kalian lurusin pas saat begini dilurus-lurusin. Jangan, karena beresiko ini bisa retak. Jadi kalau misalkan nggak lurus, ditekan lagi. Tekan lagi baru dilurusin. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya memegang ya. Tadi kita sudah kaki, sekarang memegang. Memegang itu kekuatannya ada di 3 jari. Ya. Di 3 jari. Nah, ini juga ada dari 3 mazhab tadi. Ada, tapi ini menyesuaikan tangan kita ya. Ya, karena ukuran tangan kita itu beda-beda. Nah, bisa ada di atas, di ruas paling bawah ini di atasnya, di tengah atau di bawah. Nah, busurin ini namanya handle ditaruh di ketiga ruas ini. Taruh persis di sini. Nah, patokan benar apa enggaknya, ketika kalian menuju ke target, string ini agak miring ya, jadi dia menjauh dari pergelangan. Ya, kenapa? Ketika kita lepas, nanti anak panahnya bisa kena tangan. Nah, itu tadi prinsip waspada itu. Jadi pastiin ketika kita lurus, sini jauh. Terus kita tekuk tangan kita, nah dia kenanya ke bahu. Yang salah adalah ketika ditekuk, dia nempel di sini. Ini salah. Ya, ketika kita lepas ntar ini banyak yang pada berdarah, yang pada baret-baret gitu ya. Ya, gitu. Jadi banyak yang udah lulus latihannya karena di sini udah sakit gitu ya. Nah, terus selanjutnya setelah memegang adalah mengunci. Ya, mengunci. Mengunci itu kita pakai namanya thumb draw, tarik jempol. Pakainya jempol. Ya, karena memang tekniknya ada beberapa ya, cuman teknik jempol inilah yang ada di kitab Al-Fursyah itu. Fungsinya sangat banyak ya. Teknik jempol tekniknya adalah, ya ingat seperti ini dulu ya. Ini kayak dulu. Nah, ini kita miringkan seperti ini. Nah, posisi tangan kita nih di atas nok dulu. Terus jempolnya turun ke bawah, terus ditutup sama telunjuk. Nah, seperti ini. Ini mengunci. Nah, thumb draw kelebihannya adalah kuat. Kunciannya itu kuat. Kenapa? Karena di atas kuda itu guncangannya besar. Ya, di atas kuda itu guncangannya besar. Dan kita kalau di atas kuda nggak mungkin kan sambil megang kuda kita nembak, otomatis kuda dilepas. Nah, ketika guncangan besar, kalau ininya lemah, dia bisa jatuh. Tapi kalau dengan thumb draw dia kuat, diguncang sekuat apapun dia nggak akan jatuh. Bahkan kalau dalam kondisi darurat itu bisa pakai kaki, misalkan kaki begini, gitu ya. Nah, itu mengunci. Nah, selanjutnya adalah membidik. Jadi membidik itu kalian bidik sebelum melakukan apapun dibidik dulu. Oh, target saya itu. Karena ketika targetnya diam mungkin mudah. Ketika kita tarik baru kita bidik bisa. Tapi ketika targetnya bergerak, nah kita harus mengunci dulu target itu. Oh, targetnya yang kuning misalkan. Nah, terus setelah dibidik ditarik. Nah, ketika ditarik itu kita harus pakai 3 otot. Ya, karena banyak dari kita nih awal mulai biasanya otot kita kaget. Ya. Karena otot kita itu punya daya merekam kegiatan. Ya, kalau kita pertama kali memanah, biasanya otot kita kaget dengan aktivitas baru. Ya, maka itu di awal itu umum ada yang masih tremor, misalkan gerak getar-getar gitu ya, itu umum. Nah, cuman nanti mungkin udah sekitar 5 kali tembakan tuh udah mulai terbiasa. Nah, terus selanjutnya ketika menarik kita pakai 3 otot utama. Ya, otot pertama adalah otot tricep. Otot tricep itu di sini. Ya, jadi kalau kita push up itu latihan otot itu nggak kepake kalau push up biasa.
Ada push up khusus dia untuk ke tricep. Ya. Terus yang kedua otot punggung. Nah, otot punggung itu paling penting ya karena powernya paling besar. Jadi patokan otot punggung adalah punggung kanan dan kiri ini seperti tersentuh gitu. Nah, ini kayak tersentuh gitu. Ya, antar tulang punggung ini seperti kena gitu ya. Nah, itu membuktikan kalau otot punggung kita udah terpakai gitu ya. Nah, dan juga untuk otot kanan dan kiri, bagaimana mendeteksi itu udah kepake? Nah, mendeteksi adalah ketika berhenti. Ketika yang berhenti adalah ini duluan, ini udah berhenti nih, ini masih narik. Berarti yang dipakai cuma berapa otot? Satu, otot kanan doang, berat. Jadi beban besar busur ini ada di satu otot doang. Nah, ini contoh busur yang ikhwan ya sebenarnya, ini 45 lbs. Jadi busur itu ada ukuran-ukurannya, namanya lbs. Nah, untuk lbs itu, untuk pemula sih kita untuk mengutamakan tekniknya supaya pas dulu. Jadi memang kita pakai yang ringan. Nah, ketika kita pakai satu otot, 45 lbs itu dibagi dua berarti 22,5 kilo. Nah, berarti tangan kita tuh ngangkat segitu tuh. Tapi kalau kita bagi dua, itu berarti terbagi dua. Tapi berhentinya harus bareng-bareng. Nah, itu akan lebih ringan. Kalau sudah lebih ringan, otomatis tremor kita berkurang, fokus kita bisa lebih maksimal. Nah, kalau kita udah gemeter tuh, fokus kita udah kacau tuh. Nah, gitu ya. Nah, terus setelah menarik adalah merilis, melepas. Nah, melepas ini penting. Kenapa? Karena ketika anak panah itu terlepas, tangan kita tuh harus lurus dan tenang. Tenang gitu ya. Jangan kita panik atau deg-degan. Kalau deg-degan misalkan gemeter begini, pas ngelepas tangannya lagi begini misalkan, airnya ke bawah. Atau lagi begini, mental ke atas gitu ya. Atau kanan kiri gitu ya. Itu kan bahaya kan. Nah, maka itu tekniknya gimana kita harus tenang gitu ya. Nah, pas ngelepas kita lepasnya seperti ini. Oke. Selanjutnya setelah rilis, nah, sebelum dirilis, pastikan ketika selesai menarik, bidikan kita di bidikan awal. Tadi kita bidikan awal di sini, di kuning. Kita narik kan pasti berubah tuh. Nah, pas berhenti, pas di bidikan awal baru lepas. Gitu. Dan jangan terlalu lama. Kenapa? Karena busur kalau ditarik terlalu lama, kekuatannya pasti berkurang. Itu ada alat tensi ini ya, tekanan busur. Ketika ditarik terlalu lama, dia lama-lama menurun ya, semakin ringan sebenarnya. Nah, jadi kekuatannya itu berubah. Yang tadinya kita akurat dengan pas, tiba-tiba kok lemah gitu ya. Karena tadi kita terlalu lama membidik. Kayak tadi gitu ya. Contohnya nih, tadi perhatiin kaki, terus target, kita tarik. Seperti itu. Ya, mungkin nggak kelihatan bisa maju sedikit sini ya. Nah, kalah berarti. Belum pemanasan. Ya, jadi, coba boleh maju ke sini, bisa lihat tekniknya. Ya, nanti abis ini kita nyobain di situ. Ya, jadi gini, pastikan tangan kanan dan kirinya menekuk. Jadi ada space dia untuk bergerak. Kita tarik. Nah, gitu. Ya, satu lagi. Nah, gitu.